Oke, pertemuan kali ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, teman-teman. Siang, Pak. Masih semangat ya? Siap, siap. Oke, ini masih siang, masih siang. Masih perjalanannya masih jauh, nanti sampai sore loh. Nanti jangan kok males-malesan gitu ya. Oke, terus kemudian hari ini tuh melanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin teman-teman sudah saya beri waktu untuk paling tidak mempelajari dari modul yang saya berikan itu. Yang pertama itu teman-teman silakan mempelajari mengenai penggunaan Python Qt ya, atau Qt Designer itu tadi. Oke, yang pertama ini di sini ada pembelajaran tujuannya. Pertama, memahami langkah awal desain aplikasi desktop. Ini diharapkan teman-teman nanti bisa melakukan implementasi ya, pembuatan aplikasi secara desktop. Yang kedua, pemahaman kegunaan dari Qt digunakan gitu, untuk membuat apa? Jadi library Qt kita gunakan untuk membuat aplikasi secara desktop itu tadi, menggunakan Qt Designer yaitu salah satu IDE atau Integrated Development Environment yang mendukung desain layout. Mampu membuat desain layout menggunakan Qt Designer itu tadi. Jadi Qt itu adalah library atau package ya, yang di dalamnya kemudian ada IDE-nya itu dengan menggunakan Qt Designer-nya. Qt Designer-nya itu adalah IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk membuat layouting-nya. Kemudian kalau teman-teman sudah paham cara pembuatannya, itu nanti hasil dari layout yang dibuat itu nanti akan kita render atau kita convert atau kita porting. Kita porting ke dalam file Python itu. Karena kalau misal teman-teman sudah membuat layout dengan Qt, itu nanti bisa kita porting ke mana saja, ke beberapa bahasa pemrograman. Misal teman-teman ingin menggunakan Android atau membuat program secara Android itu bisa juga, atau teman-teman pengen buat JavaScript atau yang lainnya, C++ kayak gitu. Itu juga bisa. Untuk saat ini kita menggunakan Python karena bahasa pemrograman yang kita pelajari dari awal itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian yang kelima, mengetahui cara binding Python layout. Nah, itu nanti kalau kita sudah membuat file UI-nya ya, kemudian kita convert ke dalam Python layout, itu nanti bagaimana caranya kita melakukan importing layout-nya itu tadi untuk kita binding. Kita binding itu kita nanti akan memanfaatkan layout itu tersebut untuk operasi program kita. Terus yang keenam, membantu mendefinisikan dan jalannya aksi setiap komponen desain pada Python secara sederhana. Jadi nanti bagaimana cara men-trigger sebuah button, kemudian bagaimana cara memunculkan sebuah teks kayak gitu. Kemudian bagaimana cara penanganan input, itu nanti kita juga akan bahas di sini. Qt merupakan IDE yang digunakan untuk pengembangan desain pada aplikasi berbasis desktop. Qt itu ada library atau package-nya di Python. Kemudian kalau di sini itu disebut sebagai IDE, Integrated Development Environment, untuk pengembangan desain aplikasi berbasis desktop, mobile, maupun embedded. Desktop itu nanti seperti apa? Ya seperti ini. Aplikasi ini kan secara desktop ya ini ya. Aplikasi ini secara desktop. Kemudian mobile itu nanti kalau teman-teman membuat aplikasi di Android ataupun yang lain itu kan mobile. Kalau embedded itu aplikasi yang sekiranya biasanya ya dia akan integrasi dengan apa? Dengan perangkat ya, mikrokomputer. Jadi kalau teman-teman itu nanti membuat perangkat dalam mikrokomputer, terus butuh dashboard untuk memonitor ya, mengawasi dari hasil perangkatnya itu tadi, atau dari hasil kinerja perangkatnya itu tadi, itu bisa menggunakan Qt ini. Qt didistribusikan dengan menggunakan dual license, ya, berbayar dan juga open source. Ya. Berbayar apabila teman-teman itu mengkomersilkan hasil dari aplikasi yang dibuat gitu. Jadi sudah membuat aplikasinya kemudian dijual lagi, itu nanti dikenakan dikenakan bayar ya. Kemudian kalau teman-teman itu membuat aplikasi kemudian di-share secara luas tanpa bersifat komersil atau tidak tidak meminta
minta dari bayar gitu, atau minta keuntungan lah. Minta keuntungan dari aplikasi yang kita buat itu nanti bisa bersifat open source atau free lah, cuma-cuma untuk di-share ke orang lain. Kemudian itu tersedia secara multi platform gitu. Nah, untuk saat ini saya membuat kode programannya dalam sistem operasi Macintosh. Teman-teman bisa membuat teman-teman bisa membuat program dengan menggunakan Qt itu di Linux ataupun di Windows itu juga bisa kayak gitu. Qt Designer merupakan editor dari Qt layout secara sederhana. Jadi nanti kalau teman-teman ingin atau teman-teman menggunakan Qt itu bisa menggunakan Qt Designer untuk desain dari layouting-nya. Bisa secara langsung menambahkan beberapa komponen melalui drag and drop. Jadi seperti kemarin ya saya jelaskan itu ya. Jadi nanti di sini teman-teman dimudahkan untuk membuat form, kemudian membuat menambahkan button, menambahkan input file maupun yang lain. Itu. Terus kemudian umumnya file layout dari Qt Designer akan berekstensi UI dan berisi beberapa condition yang menggunakan bahasa XML. Jadi hasil dari desain kita itu nanti akan disimpan dalam file .ui ya. Nah, misalnya seperti ini layout.ui atau apa.ui ya gitu. Ekstensi UI kan user interface ya. Nanti baru kalau kita mau porting ke Python berarti nanti menjadi layout.py ya gitu. Dan file ini masih tetap ada. Ya. Berikut adalah hasil dari file TUI atau ekstensi file TUI nanti ada isinya seperti ini. Nah, ini XML layout atau filenya secara XML itu isinya. File UI dengan kode XML tersebut dapat kita rendering dalam bahasa pemrograman diantaranya C++, Android maupun Python. Kalau teman-teman ingin melakukan konversi ke dalam Python itu teman-teman harus mempunyai library PYUI. PYUIC biasanya. PYUI adalah library untuk rendering file UI dalam Python layout. Yang nantinya file XML tersebut akan dijadikan rujukan untuk menghasilkan kode Python. Cara renderingnya, jadi tadi kan kita sudah membuat ini ya, file XML ininya dengan ekstensi UI ya. Kemudian kita dapat melakukan rendering ke dalam file Python. Dengan cara gimana? PYUIC5 atau PYUIC ini adalah library untuk porting atau renderingnya. Main.x itu adalah executable yang nantinya digunakan agar file ini bisa di-execute untuk di-render atau di-porting. Main.o itu adalah output. Nanti terus kemudian di sini nama file ini adalah hasilnya itu mau dinamai apa. Jangan lupa dengan ekstensi .py karena bahasa programan Python ya kita ya harus menggunakan .py. Berikut contoh file Python hasil dari rendering UI file yang sebelumnya tadi ya. Dari seperti ini, itu kemudian kita rendering dalam file Python itu menjadi seperti ini. Nah, ini. Tanpa kita menuliskan dari awal, itu ternyata kita hanya melakukan eksekusi seperti ini, secara otomatis menghasilkan layout seperti ini ya. Nah, ini. Ini secara bahasa pemrograman Python seperti ini. Jadi kita dimudahkan. Kemudian PyQt merupakan interface digunakan untuk binding menjembatani hasil desain layout. Oke. Kalau sudah ada Python layout seperti ini, atau hasilnya sudah kita rendering, kita porting, baru nanti kita binding ke dalam aplikasi utama kita. Itu bagaimana? Nanti kita coba untuk bisa membindingkan. Nah, di sini ada perkenalan Qt Designer. Saya kira teman-teman kemarin sudah mencoba ya. Jadi teman-teman wajib tahu dulu letak dari atau lokasi dari desainer itu ada di mana. Kalau di keluarga Unix ya, keluarga Unix itu Macintosh, Linux itu biasanya ada di dalam Anaconda bin Designer. Itu nanti akan ada di sini. Di Anaconda bin itu akan ada Designer itu yang digunakan untuk melakukan desainnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows itu kemarin sudah kita coba ya, itu ada di Anaconda library bin designer.exe itu Windows.
Jadi beda letaknya kalau teman-teman itu menggunakan Windows dan juga menggunakan Linux atau Macintosh ya. Kalau Linux dan Macintosh itu nanti akan sama, kalau Windows itu nanti akan berbeda. Oke, terus kemudian di sini kita bisa lihat ya. Di sini nanti akan disediakan beberapa form. Yang pertama main window, yang kedua adalah widget. Main window itu seperti yang saya jelaskan kemarin. Main window itu nanti teman-teman kalau pengen membuat main menu ya. Jadi ada file, edit, view, insert, format kayak gini. Apa menu-menu yang di atas seperti ini itu bisa menggunakan main window. Kalau widget itu nanti gimana? Kalau widget itu tanpa ini nanti. Jadi secara otomatis adalah form kosong, kanvas kosong tanpa ada main menunya. Gitu. Kalau dialog itu biasanya umumnya digunakan untuk pop-up gitu. Jadi teman-teman kalau mau membuat pop-up atau ada tampilan yang kemudian muncul itu bisa menggunakan dialog. Pop-up ya. Konfirmasi kayak gitu itu bisa menggunakan dialog. Kemudian di dalam fitur designer ada yang namanya widget box nih. Ini saya hapus dulu aja nih. Ada yang namanya widget box. Nih. Ada layout, spacer, button, item views, item widget, sama container. Layout ini nanti digunakan untuk desain layout terluar ya. Jadi kalau teman-teman nanti mempunyai tujuan untuk membuat aplikasi, berarti harus kita analisis dulu. Desainnya mau seperti apa toh, bentuknya mau seperti apa toh. Kalau vertical layout otomatis dia itu nanti desainnya kan ke bawah ya. Nah, ini komponen pertama, 2, 3, 4 terus ke bawah. Kalau horizontal layout itu ke kanan kiri ya atau ke kolom. Jadi 1, 2, 3 terus sebagainya. Kalau grid layout itu umumnya seperti icon-icon yang ada di dalam handphone kita. Jadi ada icon A, icon B, icon C, icon D dan sebagainya itu. Secara jajar-jajar. Kalau form layout itu nanti itu secara berpasangan. Jadi kalau misal contohnya kalau kita mengisikan biodata itu ada nama, sebelah kanannya ada inputan. Kemudian bawahnya lagi tanggal lahir, sebelah kanannya ada inputan. Bawahnya lagi ada alamat, sebelah kanannya ada inputan, itu form layout. Nah, kalau spacer ini digunakan untuk memberikan jeda ya. Memberikan jeda, kalau horizontal ya secara horizontal berarti jedanya. Kalau vertikal ya berarti secara vertikal dalam desain itu tadi. Itu. Terus kalau button ya otomatis kita gunakan untuk aksi atau men-trigger sesuatu ya. Itu tadi. Aksi atau men-trigger sesuatu. Wah, malah ngantuk saya. Maaf. Malah ngantuk. Oke. Jadi ada display, input, container, dan macam-macam. Nanti teman-teman silahkan pelajari satu persatu. Nah, ini. Ada display widget, ada container, item widget, dan sebagainya. Silahkan bisa dipelajari satu persatu. Kemudian di sini membuat layout sederhana. Setelah mengetahui beberapa fungsi dari widget, maka dapat dibuat layout yang sederhana menggunakan fitur designer pada Anaconda 3. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kemarin ada yang sudah mencoba sampai sini membuat layout seperti ini? Ada? Sudah Pak, mentok di nomor 4 tapi. Mentok di nomor 4. Mentok di nomor 4 baru yang horizontal layout seperti ini? Bukan Pak, yang itu yang apa? Menambahkan di button. Oke. Memberikan aksi pada tombol tambah. Memberikan aksi. Oh ini. Berarti teman-teman sudah sampai sini ya. Layouting ininya sudah bisa ya melakukan desainnya ya. Ada yang belum sampai sini? Rata-rata sudah sampai sini ya layout ini ya. Oke, yang atau gini aja kita coba lagi aja biar nanti teman-teman yang lain biar bisa tahu. Di sini kan yang paling penting nanti teman-teman harus analisis dulu. Kalau pengen buat seperti ini kan harus analisis desain dulu.
oh ternyata ini desain seperti ini, berarti nanti kita harus paham desain terluarnya yang harus kita pakai yang mana. Kalau seperti ini kan desain terluarnya kan secara horizontal atau vertikal? Horizontal ya, karena ada kanan kiri ini. Nah, kita pilih dulu nanti desain terluarnya itu horizontal. Di dalam horizontal layout itu ada apa? Oh, ada vertikal layout nih. Karena ini ada 1, 2, 3, 4 ke bawah. Kalau ini kanan kiri berarti kan horizontal, kalau atas bawah berarti vertikal layout. Berarti nanti kita siapkan dulu layoutingnya itu yang keluar, yang di luar paling luar itu adalah horizontal, yang di dalam sini ada dalam sebelah kiri ya. Di dalam sebelah kiri itu nanti ada vertikal layout gitu, yang digunakan untuk masukkan nama, tambahkan, hapus semua itu button-button itu. Kemudian menyiapkan hue widget sebagai dasar layout. Ini tadi. Kalau kita sudah memahami desain layoutnya seperti apa, itu baru nanti kita bisa meng-create widgetnya ini untuk menciptakan kanvas secara sederhana. Nah, ini tadi kan seperti ini ya. Oke, saya sudah membuat seperti ini. Ini adalah kanvas secara sederhana. Terus kemudian kita tambahkan horizontal layout ya tadi ya, dimintanya seperti itu. Kita tinggal tambahkan. Kemudian jangan lupa nih, setelah ditambahkan apa? Ternyata kita diminta untuk membuat marginnya itu 5. Berarti kita cari di property editor ya, untuk mengubah atributnya kita harus tahu yang namanya property editor. Kita ubah menjadi 5. Ini udah. Terus kemudian ciptakan list widget ke dalam horizontal layout. Berarti kita cari dulu list widget. Oh, di sini ada. Drag and drop kita taruh sini. Tes, gitu ada. Kemudian jangan lupa kita memberikan nama ya, karena setiap objek itu atau setiap komponen itu harus ada namanya. Kita namanya list widget nama, berarti di sini objek name-nya itu harus kita ganti menjadi list widget nama. Oke. Dan setelah itu kita buat lagi vertical layout-nya ya, di samping kiri list widget nama itu tadi. Berarti kita coba drag and drop yang vertical layout. Oke, sebelah kiri sini ya. Nah, karena apa namanya ini saya kesulitan nanti kalau untuk seleksi ininya ya. Nah ini loh, nggak dapat nih. Nah ini loh. Maka saya membuat agar lebih enak nanti diseleksi, saya buat marginnya saya ubah menjadi 5. Nah, jadi agak melebar ya ini ya. Jadi enak nanti kalau mau seleksi kayak gini. Atau pengen memasukkan komponen di dalam vertical layout juga enak. Maka saya ubah menjadi 5, 5 tadi marginnya. Ini sudah seperti ini, sudah saya ubah tadi. Kemudian masukkan label ke dalam vertical layout. Dengan nama, masukkan nama. Oke, kita cari label. Kita masukkan dalam vertical layout. Nah, kita beri masukkan nama. Kita baca seperti ini. Kemudian jangan lupa ternyata diminta untuk alignment-nya ya, posisinya itu secara rata tengah. Alignment atau alignment-nya itu alignment secara horizontal ya. Nah, ini saya ubah menjadi horizontal atau center ini ya. Kemudian masukkan line edit ke dalam vertical layout seperti ini. Input text itu mana line edit. Oke. Nah, oke, seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa kita ubah menjadi line edit nama itu, nama objeknya. Oke, kemudian kita ke yang namanya button. Kita tambahkan button di bawahnya line edit nama, kemudian kita ubah teksnya menjadi tambahkan.
Jangan lupa kemudian kita ubah juga namanya menjadi push button tambah. Jadi kenapa kok kita harus ganti-ganti nama atau objek name-nya seperti ini? Itu nanti kaitannya kalau kita ingin memberikan aksi terhadap objek tersebut ya, itu berarti kan namanya harus secara Unix. Unix itu berbeda satu dengan yang lainnya itu. Jadi kalau saya menggunakan objek name tambahkan atau objek name push button tambah ya hanya punyanya ini tok itu aksinya nanti, bukan ke yang lain. Kemudian ubah objek name menjadi push button tambah. Oke, sudah. Kemudian masukkan push button lagi di dalam horizontal layout. Di vertical layout itu Mas, bukan horizontal layout. Hapus semua. Oke. Kita namai push button hapus semua. Ini hapus semua dulu. Kita namai objek name-nya push button hapus semua. Oke, kalau sudah. Kemudian kita udah ubah objek name-nya juga ya menjadi push button hapus semua. Ini push button tambah itu juga. Ini line edit now juga sudah sesuai. Kemudian kita tambahkan vertical spacer lah itu untuk memberikan jeda ya. Kita cari vertical spacer, kita jeda di sini. Nanti seperti ini. Ada jarak ya ini. Oke. Kemudian hasilnya nanti akan kelihatan nih. Nah, layoutnya seperti apa, itu seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Tinggal kita save aja. Tinggal kita save, file, save atau save as. Saya kasih nama layout.ui, berarti kita tulis layout saja di sini. Layout, kemudian save. Nanti secara otomatis akan ada, udah pernah nyimpen saya. Secara otomatis akan ada nama seperti ini. Layout.ui. Nah, ini. Kalau kita buka seperti apa? Coba kita buka. Nah, seperti ini. Ini bentuknya secara XML. Jadi tampilan yang seperti ini itu dikonversi menjadi seperti ini. Kemudian kita diminta untuk melakukan porting atau rendering ya, agar menjadi file Python. Caranya gimana? Kalau teman-teman berpindah ya di halaman foldernya yang aktif itu di mana itu. Karena saya kan ada di folder yang aktif itu di sini. Ini agak dalam sekali di materi, pemrograman lanjut, dan 2020-2021 baru nanti ada filenya sama. Saya pastikan juga dulu nih. 2020-2021 ini sudah ada dalam folder ini. Pas berarti ya. Berarti sudah dalam folder yang ini. Kalau belum berarti nanti teman-teman silakan menggunakan change directory kayak gini. Untuk berpindah. Ini saya keluar, kemudian saya pengen masuk lagi. Nah ini, sudah masuk ke 2020-2021. Ya. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Cara untuk porting atau renderingnya itu menggunakan ini, PYUIC ini tadi. Nah, kemudian saya lakukan PYUIC main.x atau executable. Ini adalah nama filenya layout.py.ui. Kemudian main o, nah itu mau kita outputkan menjadi nama apa. Misal saya ingin memberikan nama layout.py. Karena ekstensi file yang akan kita konversi ke dalam Python, berarti kan harus menggunakan .py ya, jangan lupa ya, jangan menggunakan yang lain. Kita PYUIC 5, maaf. Nah, ini akan ada file Python yang nantinya hasil dari porting atau rendering. Nah, ini layout.py ini. Kalau kita cek, nah, jadi seperti ini. Kode XML yang semula seperti ini, kemudian sama PYUIC itu dikonversikan atau di rendering menjadi seperti ini. Kita tanpa harus menuliskan kode dari awal ya.
ternyata langsung berhasil menjadi seperti ini, dikonversi atau di porting sendiri oleh BUIC. Terus kemudian itu tadi pattern layout ya, titik PY-nya hasil konversi atau porting dari sini. Dan layout titik PY itu seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini tadi. Kemudian ada, kita lanjutkan. Ada seperti ini ya. Nah, ini sekarang seperti Mas Caca bilang tadi, Pak, saya mentok di memberi aksi pada tombol, Pak. Nah, untuk memberi aksi itu teman-teman harus setiap objek name itu harus benar dulu namanya. Kalau nggak benar nanti nggak bisa. Jadi di sini kita pastikan dulu line edit nama, oke benar ya objek name-nya. Ini juga push button tambah, oke ya sesuai ya. Ini hapus semua, oke. Kemudian yang ini list widget nama, oke. Yang punya list widget saya coba menjadi list widget nama. Oke, udah bisa. Kemudian udah saya porting juga ke file Python itu tadi. Tinggal kita membuat sebuah file main atau file program utama yang digunakan untuk nanti melakukan importing layout yang telah kita buat. Kalau sebelumnya saya sudah pernah buat tuh ya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kelihatan ya? Import sys itu berarti nanti akan kita gunakan untuk apa? Itu di sini loh. Nah, untuk eksekusi dari programnya agar bisa jalan nanti. Sys exit atau diproses itu. Kemudian PyHut, import HTCore, HTGUI, HTWidget. Nah, nanti gunanya untuk apa? Untuk menyediakan dialog ya, yang nanti digunakan untuk jaga-jaga pas binding layout itu nanti menggunakan dialog, maka kita harus menggunakan PyHut 5 ini untuk melakukan atau membuat sebuah kanvas kosong dulu yang belum ada isinya, baru nanti kita bindingkan dari hasil layout yang telah kita buat. Kemudian from layout, ini kita mau import layout yang kita buat ya. Kita pastikan juga file main-nya ini ada di dalam atau jadi satu ya, jadi satu sama layout .py itu. Jadi jangan sampai berpisah. Jadi ini dan ini harus jadi satu. Ini agar mempermudah saat importing layout yang akan kita gunakan ya, atau komponen yang akan kita gunakan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi main.py sama layout.py harus jadi satu. Oke, kemudian kita ke sini. Ini saya hapus dulu aja ini. Saya komen aja. Nah, di situ ada yang namanya komen dulu. Nah, aduh. Nah, ada yang namanya dev init. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan importing, import UI form ini, layout import UI form. Layout coba kita lihat nih. UI form itu adalah ini. Nah, ini adalah nama kelasnya. Berarti nanti yang akan kita import, kita gunakan itu yang ini. Import UI form, kemudian ternyata kemudian minta untuk bindingnya. Bindingnya itu di sini. Nah, ini. Nah, UI form dia akan mempunyai apa nih di dalam UI form? Dia menjadi setup UI. Kita coba cek ya. Nah, setup UI ini. Nah, ini nanti setup UI ini digunakan untuk apa? Memanggil semua komponen-komponen yang sudah kita desain itu kemudian akan muncul di dalam aplikasi. Nah, tadi kan kita setup UI ya, kita ambil semuanya, kita kemudian melakukan bindingnya di sini di dalam dialog ini. Dialog ini adalah ini atau dari parameter ini yang itu dikirimkan dari sini nantinya. Nah, ini. Pertama dari sini dulu. Kita buat aplikasinya, aplikasi kosongan.
Kemudian buat dialognya kita kirimkan ke dalam program nama. Ini kelas program nama, kemudian dialognya yang kita kirimkan untuk binding program nama. Oke, kemudian ada dialog ini. Dialog sini ya. Oke, terus kemudian kita bindingkan di sini. Nah, untuk bisa memberikan aksi itu berarti nanti kita harus membuat satu buah fungsi seperti kemarin pas pertemuan Tekinter itu loh. Nah, kita buat fungsi dulu. Nah, di sini saya coba buat fungsi menjadi tambah nama ke dalam list ini. Nah, ini ada 2 baris nih. Nama self line edit nama. Nah, ini jangan sampai keliru tadi penamaannya. Itu karena kaitannya dengan ini. Self line edit nama. Self ini berarti miliknya diri sendiri atau miliknya orang yang membuat aplikasi. Miliknya diri sendiri. Jadi ini miliknya line kok line, miliknya file ini maksudnya, file dari program nama ini. Jadi nanti kalau misalnya ada self itu berarti dia adalah diri sendiri atau punyanya program nama ini. Kalau saya menggunakan self line edit nama berarti saya memanggil line edit nama miliknya program nama. Kayak gitu. Self edit nama berarti miliknya program nama ini. Karena ada di dalam isi kelasnya program nama ya, makanya saya menggunakan self ini. Kemudian ada tadi kita sudah membuat satu buah fungsi ya. Kemudian di dalamnya ada line edit nama titik teks ini digunakan untuk mengambil teks apa yang kita ketik itu akan diambil di situ titik teks. Kemudian nanti kalau misalnya saya ngetiknya di mana? Nah, di sini saya ngetik Cahyo, Lukman, atau Heru kayak gitu. Itu nanti dia akan diambil melalui self line edit nama titik teks ini. Jadi namanya nanti akan ketahuan menuliskan apa. Kemudian list widget nama titik add item. Nanti list widget nama yang mana? Oh ini list widget nama. Nanti akan ada penambahan ya. Pas kita klik tambahkan sini akan menambah satu persatu ke bawah. Gini. Nah itu makanya menggunakan list widget nama add item ini. Gitu. Kalau sudah aksinya kita buat, jangan lupa kita mengkoneksikan ya trigger saat klik itu nanti agar bisa melakukan atau mengeksekusi tambah nama ke dalam list ini. Berarti kita tambahkan di sini ya. Di initnya kita tambahkan seperti ini. Self push button tambah klik. Pas saat klik itu nanti akan menjalankan fungsi tambah nama dalam list atau fungsi atau metode ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah gimana? Nah, kita coba jalankan kalau sudah. Saya save. Dan saya mencoba menjalankan. Ini kita hapus dulu aja. Nah, ini coba kita jalankan. Kita save, kita jalankan. Python, tadi sudah kita konversi ya, layoutnya menjadi layout.py. Python main.py. Nah, ini misalnya saya ketik Cahyo. Oh, udah masuk nih. Lukman, Haris, Rita, Dery. Nah, seperti ini. Tadi jadi sudah bisa berhasil ya. Trigger dari tambahkan data itu sudah bisa menambahkan apa yang kita inputkan di sini itu bertambah di sini tuh. Itu. Kalau yang hapus semua, ternyata belum karena kita belum memberikan aksi dalam button hapus semua ya. Berarti harus kita tambahkan dulu. Caranya gimana? Nah, itu untuk aksi-aksi secara umum atau secara standar, secara mendasar ya, aksi-aksi secara mendasar itu teman-teman bisa menggunakan signal and slot itu. Kalau tadi kan aksinya itu saya tambahkan di sini ya, menggunakan fungsi ya. Karena ini aksi yang tidak secara mendasar itu, berarti perlu penambahan fungsi. Karena harus mengambil teks dari objek satu, kemudian ditampilkan ke objek yang akan dituju. Kemudian kalau misal teman-teman menggunakan ya
menggunakan hal yang mendasar untuk men-trigger sesuatu, contohnya menghapus itu kan mendasar ya, menghapus semua itu mendasar. Itu nanti silakan bisa teman-teman menggunakan yang namanya slot signal and slot ini. Nah, di sini. Kita coba ya. Yang tombol hapus semua saya select ini. Nah, ini di sini. Ini benar namanya push button hapus semua. Kita coba tambahkan satu buah slot ya. Kemudian di sini objek name-nya atau yang men-trigger itu apa? Oh, ternyata push button hapus semua. Ini. Signalnya apa? Signalnya pas waktu klik. Jadi pas push button hapus semua itu diklik, itu nanti ngapain? Oh, ternyata yang menerima action-nya itu adalah list widget nama. Action-nya ngapain? Oh, ternyata action-nya itu adalah melakukan clear. Jadi clear semua isinya di sini. Jadi kalau sudah ditambahkan tadi bisa dihapus dengan menggunakan hapus semua. Kalau udah jangan lupa di-save, Ctrl S. Kemudian karena layout ini sudah ada perubahan ya, itu berarti saya harus melakukan porting lagi nih. PYUJ 5, main X layout, UI, main O layout .py. Yang sebelumnya kita ketahui layoutnya seperti ini ya. Nah, di baris 47 kita perhatikan. Ini 46 sama 47, hanya ada dua ini ya. Hanya ada dua baris. Kemudian kita sudah melakukan pengeditan ini ya di sini ya tadi ya, menggunakan signal and slot ini ya. Nah, itu. Dari dua baris tadi coba kita sekarang porting lagi. Oke, terus kita lihat dari layout yang telah kita portingkan barusan. Nah, ternyata menjadi 3 baris nih. Ternyata signal atau slot tadi itu menambahkan di baris 47 ini loh. Push button apa semua, klikat, connect, kemudian save, widget nama, titik clear, langsung otomatis akan menghapus dari isi di dalam itu ya, di dalam widget tadi ya, list widget tadi ya, nama-namanya akan terhapus semuanya. Oke, coba kita eksekusi sekarang. Python. Nah, saya tambahkan Agung Lukman dari Sofyan Anissa kayak gini. Kemudian saya mencoba menghapus semua dari dari hasil yang saya tambahkan. Saya klik hapus semua. Nah, langsung terhapus. Nah, itu ya. Sekarang dua button ini sudah bisa beroperasi. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan signal and slot untuk aksi secara mendasar ya. Jadi bisa menggunakan signal and slot tanpa coding secara langsung itu bisa. Itu. Ada yang bertanya kira-kira dari apa yang saya jelaskan? Silakan. Atau sudah cukup? Jelas. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Cecep. Untuk kode main.py itu kita buat sendiri ya, Pak? Nggak kayak layout.py itu kan kita otomatis ya? Iya. Kalau yang main.py ini memang kita buat sendiri karena ini adalah program utamanya. Jadi kita buat dulu program utama kita itu dengan nama main.py. Kemudian jangan lupa karena kita sudah membuat layout ya. Karena kita sudah membuat layout tadi, itu nanti kita import layout yang kita buat itu dengan menggunakan form layout import UI form itu. Jadi nanti kita akan melakukan importing ini. Kelas UI form ini atau layout ini kita tambahkan dalam main PY kita. Dengan syarat dua file itu harus jadi satu ya, layout.py sama main.py. Dan nah itu, di sini ada yang namanya if name main kayak gini. Nah ini. Ini nanti yang men-trigger bahwa program utama akan berjalan. Ini tadi saya sudah kasih tahu bahwa ini dia akan menyediakan dialog ya, yang nanti digunakan untuk kanvas untuk membinding lah. Jadi kanvas yang kosong kemudian akan diisikan layout yang kita buat tadi. Kemudian di sini program nama dipanggil ya, ini
dialog ini dari kanvas kosong tadi dikirimkan ke sini. Nah, kemudian di setup-kan nih, setup UI ini loh. Dia akan melakukan setup apa? Nah, ya ini isi-isi di dalam sini ini loh. Horizontal layout, kemudian vertical layout, push edit, line edit dan sebagainya. Tanpa kita perlu tahu di dalamnya sini itu. Itu nanti secara otomatis langsung akan tampil tampilan yang tadi itu. Nah, untuk bisa menangkap trigger atau ada aksi ya, itu berarti harus kita tambahkan kode ini. Self titik button tambah, dan klik, saat klik itu nanti akan mengeksekusi fungsi tambah nama ke dalam list atau metode tambah nama ke dalam list ini. Jangan lupa harus ada self ya, karena self ini digunakan untuk memanggil komponen atau atribut yang ada dalam dirinya sendiri. Contohnya di sini ada program nama ya. Berarti nanti self push button itu dia adalah push button tambah yang ada atau yang dimiliki oleh program nama. Karena kita eksekusinya di dalam kelas ini ya, kelas program nama ini. Itu seperti itu. Sebenarnya ini sudah masuk dalam bahasa program. Sudah masuk dalam paradigma pemrograman secara orientasi objek. Cuma teman-teman belum pernah mempelajari sebelumnya ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah kemudian dibuat pusing. Yang paling penting kalau teman-teman buat program utama, tambahkan saja kelas, kemudian nama kelasnya apa. Nama kelas ini hampir sama seperti kemarin pas buat fungsi itu loh. Jadi opsional. Gitu. Gunanya untuk dipanggil saja. Gitu. Kemudian kalau kemarin kan menggunakan dev ini ya, dev kemudian nama fungsinya apa. Kalau sekarang kelas. Kelas, nama kelasnya apa, itu seperti ini untuk memanggil ini. Nah, program nama, dialog, itu masuk sini, kemudian ada fungsi-fungsi di dalam kelas itu tadi. Gunanya dari kelas itu untuk membanding atau mengemas fungsi atau metode ya ke dalam satu buah file yang nanti bisa dijalankan. Itu jadi seperti itu. Ya, itu. Jadi yang main.p ini adalah buatan sendiri. Ini adalah program utamanya. Sedangkan layout yang kita buat tadi itu kita import nih dalam file terpisah, tapi kita import di sini. Nah, itu. Kemudian kita bindingkan itu di sini. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Mas Cacep? Yang lainnya atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Terus bagaimana teman-teman yang sekiranya kok tidak memiliki desainer di Anaconda ya? Nanti minta temannya saja yang sudah melakukan porting ya, porting seperti ini. Nah, itu. Nanti silakan teman-teman minta file layout-nya aja, terus kemudian kita tambahkan file main utamanya ini. Nah, seperti ini. Itu. Karena keterbatasan resource ya, device itu harusnya teman-teman menggunakan komputer di lab, tapi harus belajar di rumah masing-masing. Gitu. Jadi ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan kemungkinan laptop punya kakaknya yang belum terinstall Anaconda ataupun yang lainnya. Seperti itu. Karena kalau misal teman-teman ingin benar-benar melakukan desain itu harus punya beauty designer-nya dulu. Yang mana itu adalah bawaan dari Anaconda ya. Gitu. Makanya harus punya itu dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Sudah bisa dipahami ya berarti ya. Itu cuma mudah, nanti tinggal kita buat layout aja kok, layout aja, kemudian nanti yang agak rumit itu di sini. Nah, kalau yang ini tetap nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mengubah nama kelasnya harus dirubah di sini juga. Program nama ini harus diubah. Program biodata di sini harus program biodata juga. Nah, kalau yang paling penting kan ini tetap nanti teman-teman harus mempelajari. Bagaimana nanti membuat function yang sekiranya untuk men-trigger ya sesuatu, terus kemudian penambahan ini agar bisa berjalan. Kalau misal pas saya klik kayak gitu buttonnya, kok pas saya klik buttonnya nggak bisa jalan-jalan, itu gimana? Itu kemungkinan karena teman-teman belum menambahkan action ya atau aksi di dalam main.p-nya. Nah, sedangkan yang clear tadi di mana Pak? Itu yang clear hapus semua tadi ternyata dia melekat di layout-nya nih. Nah, di layout-nya nih. Di halaman di baris 47 ini nih. Ada self, push button, hapus semua, klik connect, self, list widget nama clear. Ya. Ternyata dia di sini. Nah, ini tanpa memanggil sebuah fungsi ya. Jadi langsung di clear gitu aja. Seperti itu. Berbeda dengan ini, kalau ini kan memanggil sebuah fungsi ya. Fungsinya tambah nama ke dalam list ini. Nah itu. Oke, ada yang bertanya lagi kira-kira?
Kalau ada silakan. Cukup jelas ya? Halo? Bagaimana Mas Wahyudi? Atau Mbak Rita? Mas Wahyudi, Mbak Rita? Bagaimana? Insya Allah jelas, Pak. Oke, yang lainnya sudah cukup jelas ya. Ini yang persensi baru berapa orang, ini baru sedikit sekali nih. Silakan persensi dulu, yang belum persensi saya ingatkan kembali. Saya sudah membuat persensinya, yang belum persensi silakan persensi terlebih dahulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, materi hari ini kita sampai sini dulu. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya tidak kemudian kalau ada yang pertama, terus kemudian saya akhiri, enggak. Silakan kalau misalnya ingin bertanya, bertanya dulu. Tapi kalau sudah jelas, ya nanti saya akhiri. Gitu. Jadi intinya gini, teman-teman itu besok itu diminta untuk membuat project secara desktop based ya. Jadi membuat project atau proyek aplikasi secara desktop itu silakan teman-teman bisa menggunakan Python Qt ini. Atau kalau teman-teman kok pengen menggunakan yang lain itu juga boleh. Tapi saya sarankan untuk lebih mudah itu bisa menggunakan Python Qt ini, bisa menggunakan Qt Designer yang sudah ada dalam Anaconda 3. Itu. Jadi seperti itu. Kalau mau membuat game ya silahkan. Ini kalau yang saya jelaskan ini kan memang hal-hal yang mendasar ya. Jadi form, kemudian ada penambahan ke dalam list kayak gitu. Bagaimana caranya itu nanti bisa diketahui seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ingin mengembangkan yang lebih lanjut lagi ya. Seumpama ingin mengekspor ekspor dari data tadi ke dalam database itu. Dalam database atau dalam file data mahasiswa .db kayak itu juga boleh. Atau teman-teman ingin menambahkan gambar itu juga boleh, silakan nanti dicari saja tutorialnya di internet. Nah, kalau teman-teman nanti mencari tutorial Qt itu memang kebanyakan bahasa pemrograman C ya, C++ ya itu ya. Karena memang umum Qt itu dipakai di C++ tuh. Kalau di Python itu juga sebenarnya ada, sering dipakai cuma jarang, tidak sebanyak C++ itu tadi. Jadi teman-teman kalau ingin mencari tutorial itu agak ekstra lebih sedikit. Seperti itu. Oke, sudah cukup semuanya. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, saya akhiri. Cukup ya. Untuk rekaman yang ini nanti coba saya upload, kemudian yang kemarin juga coba saya upload. Nanti silakan teman-teman ingatkan kembali kalau misal saya belum mengupload rekaman pembelajaran pada hari ini dan yang kemarin ya. Itu. Karena kadang-kala kelupaan. Cukup ya? Bagaimana yang lain? Mas Cecep, bagaimana? Ada yang Cukup, Pak. lagi? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah jam 14.02, saya kira tinggal berapa? 12 menit lagi ya. Dan Zoom meeting ini nanti akan digunakan juga sama dosen yang selanjutnya. Jadi saya tidak mau berlama-lama biar yang teman yang lain bisa segera untuk memakai juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti kuliah saya ya siang hari ini itu yang panas-panas seperti ini. Kemudian merasa lapar ataupun merasa kenyang kayak gitu. Itu semua anugerah ya. Jadi saya cukupkan sekian saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan lagi. Oke, pertemuan kali ini saya tutup. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus silahkan kalau teman-teman mau istirahat atau kalau mau ada kuliah lagi bisa diikuti ya. Teman-teman kalian sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Jangan lupa untuk presensi ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Pak.